Kalau mau tablik akbar aja. Jangan dikenang si dia yang jauh. Si emak-emak sibuk menuai, si anak gadis memoles bibir. Sebelum pengajian kita mulai, yo bertakbir, takbir, takbir, takbir. Kepada Mukarram Ustadzuna Haji Abdul Somad LCMA, falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di atas genteng. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara yang ganteng. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat. Amin. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Bapak-bapak semuanya sehat? Acara malam ini terselenggara karena orang Samarinda rajin bersilaturahim. Nampaknya yang tegak berdiri di hadapan ini Ustadz Abdul Somad. Tapi ternyata yang paling rapuh, yang paling lemah ini yang di depan. Tapi yang paling kuat, yang paling perkasa itu yang di belakang. Sama seperti filosofi tiang pentas kita. Cobalah lihat dari depan, tiang pentas ini. Nampak ada bintang warna kuning, ada biru. Tapi cobalah lihat dari belakang. Di belakang ada besi yang keras. Ada rantai besi yang gagah perkasa, tapi yang tampil ke depan adalah plastik yang lembut. Begitu juga dengan malam ini, yang nampil di depan ini yang paling lembut. Inilah Ustadz Somad. Di belakang ini ada orang-orang yang kuat, yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat. Siapa mereka? Tertulis di atas. Grup Studio K7, Energi Kebaikan Umat, Rumah Taibah, Sekermania Kalimantan Timur, Ahbabul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ikatan Alumni Azhar Internasional, Pengelola Stadion Madia Sempaja, Syariah Mandiri, CIMB Niaga Mandiri Syariah, Bank Kaltimtara Syariah, dan satu lagi Friends. Nah, ini semua yang kuat-kuat, yang kokoh-kokoh, maka acara ini terselenggara. Mudah-mudahan penyelenggara ini tetap bersilaturahim sampai akhir hayat insyaallah. Amin. Abdul Somad malam ini bersuara, suaranya lantang menggelegar sampai ke belakang. Itu karena siapa? Karena mereka yang di depan ini, mereka yang mengatur suara ini. Coba andai mereka hasad, dengki, busuk hati, lalu mereka buat kita kerjain Ustadz Somad malam ini. Assalamualaikum, tiba-tiba mati. Yang di belakang sana bisa melihat dengan mata yang terang mana ustadznya, padahal jauh ke depan. Kenapa mereka bisa melihat? Ada saudara kita yang rajin bersilaturahim, mereka buat layar monitor di belakang. Berapa layar? 1, 2, 3, tak terhitung, kanan, kiri, depan, belakang. Andai tidak ada layar, gimana saya bisa ceramah tausiah malam ini? Oleh sebab itu maka kalau ada orang yang one man show, one man, satu orang tampil sendirian, merasa tidak perlu dengan orang lain, yang penting saya, maka orang ini sesungguhnya dia sudah memutus tali silaturahim. Bisakah kita memutus tali silaturahim? La yadkhulul jannah, tak masuk surga.
qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah maka malam ini judul besar kita adalah indahnya silaturahim. Maka setelah silaturahim kita terkait indah berjalan malam ini, Abdul Somad akan menyampaikan tausiah 60 menit. Setelah itu akan ada tanya jawab 30 menit. Setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Di malam libur, malam Ahad. Di tempat lain malam libur mabuk sampai pagi. Di tempat lain malam libur pacaran di tepi pantai. Di tempat lain malam libur dugem, duduk sambil gemetar. Tapi di Samarinda malam libur justru orang majlis zikir bersama ahbabul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan suara qari al-ustaz Syahrani, juara musabaqah tilawatil Quran nasional di Medan Sumatera Utara, duduk bersama para habaib, para ulama, tuan imam, tuan guru, para doktor, alumni Al-Azhar. Ini semua kebaikan-kebaikan. Selama kita duduk di majelis ilmu ini, majelis salawat ini, majelis ta'lim ini, majelis barakah ini, maka turunlah rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anaknya hilang, mudah-mudahan ketemu, cepat pulang. Begitu juga dengan yang suaminya dilarikan pelakor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya andai tidak hadir dalam silaturahim malam ini, maka tentu tidak bertatap muka dengan Bapak Wali, dengan Bapak Gubernur diwakili oleh Bapak Kabak Kesra, tidak bersilaturahim dengan Ketua PT Taiba, penyelenggara umroh dan haji khusus. Alhamdulillah hadir pula malam ini Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak polisi mengawal saya dari sejak airport sampai hotel, sampai pintu hotel, sampai masuk pintu kamar hotel. Pakai seragam polisi. Sehingga saya pun curiga, jangan-jangan Samarinda sedang tidak aman. Ada apa gerangan? Siapa yang mau menyerang Ustaz Abdul Somad? Kenapa perlu dipakai pagar begini keliling? Apakah orang Samarinda ini radikal? Tidak. Tepuk tangan radikal. Orang Samarinda baik, rendah hati dan tawadhu. Lalu kenapa perlu dipasang pagar? Karena orang Samarinda terlalu cinta kepada habaib dan ulama. Orang Samarinda terlampau sayang kepada ustaz. Dan biasanya orang kata pepatah, al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang peka dan tuli. Kalau sudah terlalu cinta, tak lagi nampak mata, sehingga dia tarik tangan ustadz, dia sangka ustadz itu perkasa, rupanya kurus. Jadi Bapak Ibu paham kenapa mesti banyak polisi dan tentara, mengapa harus ada Satpol PP, mengapa mesti dipagar, karena menghindari serangan mak-mak garis keras. Hati mereka lembut. Dari hati yang lembut inilah lahir anak-anak yang baik-baik, generasi pemuda Islami yang gemar bersilaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang difahami dalam silaturahim adalah bahwa kita berasal dari asal yang sama, tinggal di atas muka bumi yang sama, menyembah Allah yang sama, dan kita akan mati menuju surga yang sama, akan bersama dengan Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus difahami dengan baik, karena ada orang merasa tidak berasal dari yang sama. Kalau orang tidak berasal dari yang sama, dia susah untuk bersilaturahim. Oleh sebab itu tadi Ustadz kita mengajak kita semuanya mengangkatkan tangan ke atas, salam kiri, salam ke kanan. Mengapa ringan tangannya bersalam ke kanan, bersalam ke kiri? Karena dia merasa sama. Bapak Wali mengulurkan tangan ke saya karena beliau merasa sama. Padahal derajatnya tinggi, beliau wali kota, saya wali murid. Padahal derajatnya beliau, titelnya MSI, Master segala ilmu, saya LCMA.
Oleh sebab itu maka mengapa beliau ringan saja mengulurkan tangan? Karena menganggap kita berasal dari asal yang sama, bahwa kita semua di Samarinda ini dari Nabi Adam. Adam dari tanah, kembali ke dalam tanah, akan dikubur, ditimpa tanah, dan akan dimakan cacing. Ngaku semua. Oleh sebab itu jangan aku, jangan sombong. Semua yang hadir ini semuanya dari tanah. Tapi karena dia merasa tidak dari tanah, dia merasa lebih mulia, dia merasa lebih terhormat, dia merasa lebih tinggi dan lebih hebat. Maka apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku dari api yang merah menyala tinggi. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah, hitam, busuk, bau, rendah, diinjak tapak kaki. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Maka nanti kalau engkau lihat ada saudaramu, tetanggamu, kawanmu, teman sekantormu sombong, tidak mau mengulurkan tangan, ketika kau ajak salaman, aku lebih baik daripada kamu. Ini iblis. Iblis yang berkata, aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Kita semua yang ada di majelis ini dari tanah. Betul? Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda Pak Ustadz? Itu tetangga saya sombong minta ampun. Dia dari tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Tapi jangan sampai ini dijadikan alat untuk menunjuk besok pagi. Ternyata memang betul kata Ustadz tadi malam, memang kaulah tanah sengketa. Jangan. Karena ketika kita tunjuk orang lain satu ke ujung hidungnya, engkau tanah sengketa, sesungguhnya 4 jari itu mengarah ke kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, la talmizu anfusakum, jangan hina dirimu, jangan hina, jangan olok-olok, jangan jatuhkan dirimu. Mana ada orang mau menghina dirinya sendiri? Mengapa dalam ayat ini dikatakan jangan hina dirimu? Karena ketika engkau menghina tetanggamu, menghina saudaramu, menghina kawanmu, sesungguhnya engkau sedang menghinakan dirimu sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merasakan perasaan orang lain. Amin. Saya, kalau ada orang berdiri di sini, tentu saya sakit hati karena dia dibelakangi, membelakangi, tidak hormat, tidak sopan. Begitu jugalah perasaan saudaraku yang sedang di belakang. Mereka imam, mereka doktor, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir. Mengapa Ustaz Abdul Somad berani membelakangi mereka? Tidakkah engkau merasakan perasaan mereka, wahai Abdul Somad? Aku merasakan perasaan mereka. Mengapa engkau membelakangi mereka? Kalau aku maju ke depan, pentasnya terbatas. Kalau aku mundur ke belakang, jamaah tidak melihat. Win-win solution, jalan tengah. Sebelum maju ke depan, angkat tangan, mohon izin dulu. Maka saya begini tadi. Dan semuanya memberi izin, mereka mengangguk. Artinya silakan. Andai ada di antara mereka mengatakan, tidak. Tidak mungkin saya berani. Ini adalah senior-senior saya. Senior artinya kakak kelas. Ustadz Haji Yuliansyah LCMA berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir dari Samarinda tahun 1996. Saya 1998. Jadi beliau senior saya, kakak kelas 2 tahun. Kakak kelas atas itu namanya senior, bukan senang istri orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadir malam ini lebih kurang 40 anggota alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dari mulai yang LC, MA, doktor, dari mulai yang ustadz, guru besar, sampai dosen, sampai macam-macam. Dan saya diminta untuk tausiah di hadapan mereka. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau malam ini Ustadz Somad ceramah tidak seperti biasanya. Kenapa tadi malam Ustadz waktu di Samarinda kelihatan seperti dai cilik yang sedang dinilai? Karena di belakang saya ada senior-senior saya. Maka saya tidak memandang ke belakang. Kalau saya lihat ke belakang, bahan saya hilang. Para habaib, keturunan Rasulullah SAW, mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Kenapa Abdul Somad berani membelakangi mereka? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, penghuni, pemuda-pemuda penghuni surga.
pemimpinnya adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mereka punya keturunan-keturunan. Keturunan Sayyidina Al-Hasan dipanggil Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Husain dipanggil Syarif, yang perempuan Syarifah. Dan ini adalah orang baik-baik, orang-orang yang dalam badan mereka tidak hanya ada ayat-ayat Al-Quran dalam kepala mereka, tidak hanya hadis-hadis Nabi keluar dari mulut mereka, tapi darah mereka tercium darah Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sedang bersilaturahim dengan para habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, bersilaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan para cucu cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada bersilaturahim dengan kerabatku sendiri. Begitu ucapan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq yang diriwayatkan dalam hadis kitab Sahih Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Ada orang yang dalam dirinya mengalir darah Nabi, tapi ada orang dalam dirinya tak ada mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap disebut pewaris Nabi. Bukan pewaris darahnya, tapi mereka pewaris ilmunya. Itulah para alim ulama. Al-ulama warasatul Abbiya, ulama pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pecinta para habaib. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai para ulama, yang meneruskan syariat agama Islam sampai akhir hayat di kandung badan, sampai kita semuanya mati. Apa kata Allah? Wala tamutunna, jangan kamu mati, jangan sampai rohmu keluar dari jasad illa melainkan wa antum muslimun, kamu semuanya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu orang laki-laki baik, bahasa Arabnya Taib. Kalau perempuan Taibah. Nama kota Al-Madinah Taibah, Taibah, Taibah. Makanya dipanggil ya Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ashtaqna li wal hawa nadana wal hawa nadana. Ya Taibah, wahai kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ishtaqna li, kami rindu kepadamu. Ya dawal anana, wahai engkau yang mengobati yang sakit di antara kami, rindu hati kita. Mudah-mudahan kerinduan kita ini diobati dengan diberi rezeki yang halal sampai ke makam Rasulullah SAW. Bisa kita berhaji ke Baitullah selamat sentosa sampai pulang ke negeri Samarinda insyaallah. Amin. Tapi mendengar pernyataan Bapak Gubernur tadi, saya mendengarnya ngeri-ngeri sedap. 2041 baru berangkat. Malaikat maut datang 2040. Jangan putus asa. Kenapa? Karena dalam Islam kita diajarkan berusaha, setelah berusaha bertawakal, setelah itu serahkan kepada Allah, banyak-banyak berdoa. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, ya Allah berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah, haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita malam ini bersilaturahim, apa gerakan berikutnya? What's next? Apa lagi yang perlu kita lakukan setelah silaturahim? Setelah kita berhubungan baik, salam kiri dan salam kanan, maka mulai belanja kepada saudara-saudara kita supaya uangnya itu jangan pergi ke tempat yang lain. Setuju? Contohnya mana? Nih, Ustadz Abdul Somad malam ini pakai produk sendiri, Samarinda punya, pakai batik buatan orang Kalimantan Timur. Takbir. Hai yang menonton acara ini dari Sabang sampai Merauke, yang belum silakan subscribe, like and share. Apa yang ingin Ustadz sampaikan? Mungkin yang menjahit baju ini adalah janda tua, suaminya meninggal, anaknya yatim, ekonominya terbatas, dia tidak bisa dapat santunan. Tapi dengan dia menjahit baju, dijual, dipakai, dibeli, maka bangkitlah ekonomi umat.
Engkau kaya bukan karena tasmu kulit buaya. Engkau kaya bukan karena kau pakai produk luar negeri. Mereka itu cari makan. Mereka yang di luar negeri itu buka usaha bukan mau cari makan, cari kaya. Mereka mau beli apartemen, mereka mau beli mobil mewah. Tapi yang menjahit baju ini adalah anak bangsamu, orang kampung halamanmu, untuk makan anaknya, untuk sekolahnya. Oleh sebab itu, wahai ibu-ibu yang suka shopping ke luar negeri, saya tidak melarang kamu shopping, silakan. Tapi sekali kemarin cukuplah, jangan ulang lagi. Di masa akan datang mulailah belanja ke kampung-kampung, bangkitkan ekonomi umat. Kenapa ketika kau pergi ke rumah makan yang mewah, bukan main dermawannya engkau? Berapa hitungannya semua? 1.050.000 bu, ini 1.100.000. Kembaliannya ambil aja, ambil. Saya uang 50.000 nggak ngeliat lagi, ambil. Di rumah makan mewah, orang mau cari kaya, engkau katakan 50.000 nggak ada harganya, ambil aja, ambil. Tapi begitu engkau belanja ke pasar tradisional yang miskin, penjualnya susah, dia jual, bu, tolong beli ini ikan 20.000, sudah siang belum juga laku, 2.000 aja ya. Kenapa di rumah makan mewah yang 50.000 kau katakan tidak harganya? Kenapa di tempat pasar tradisional penjualnya miskin susah melarat, dia jualan hanya untuk sesuap nasi, untuk bayar uang sekolah anak, anaknya 3 bulan tidak bisa sekolah, tidak bisa ikut ujian karena dilarang kepala sekolah, tapi kemudian engkau berkata menawarnya minta ampun. Jadi kalau ada orang jualan 20.000 ditawar 2.000, ini sebetulnya nawar apa membunuh? Oleh sebab itu maka setelah bersilaturahim, bangkitkan ekonomi umat, berangkat bangkitkan lagi. Ini Ustaz Abdul Somad anti kebinekaan. Kita kan ada macam-macam suku dan bangsa agama. Kira-kira kalau saya ngajak umat Islam belanja ke warung muslim untuk membangkitkan ekonomi umat, apakah salah yang saya sampaikan? Tidak. Saya cuma ingin umat ini ekonominya mapan, ekonominya kuat. Karena Nabi mengajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat ekonominya, khairan, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka dalam ayat Al-Quran dikatakan idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, jangan hanya duduk berpangku tangan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Yang punya tanah, tanam sawit, tanam karet, tanam palawija, tanam kacang, tanam jagung, setelah itu juallah. Seorang muslim yang baik adalah yang kasar tapak tangannya, dicium tangannya. Nabi mencium tapak tangannya karena tangan itu tangan penghuni surga, karena dia mencari makanan yang halal. Di ayyah tatiba ahadukum, di antara kamu ada yang mencari kayu bakar, dia ambil kampak, pergi dia ke hutan, dia potong kayu bakar, lalu dia ikat, dia pikul, dia bawa ke pasar, dia jual, melepuh tangannya, lecet, kapalan, kasar, lebih baik daripada dia memakan yang haram, tidak jelas hasilnya. Makanya dikatakan kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, min thayyibat, thayyib, yang baik-baik. Dulu dalam bahasa Arab thayyib itu artinya baik, sekarang berubah, thayyib nggak pulang-pulang. Kita ini selalu mengartikan yang salah, padahal itu adalah ajaran agama kita. Ketika qari kita tadi Ustadz Sahrani baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, thayyib, thayyib. Kalau orang ngerti maksudnya thayyib, suaranya bagus, thayyib, lagunya bagus, thayyib, tajwidnya bagus. Yang nggak ngerti thayyib, dia udah pulang kok Pak Ustadz. Makanya ngaji, orang Samarinda ngaji. Sebelum Ustadz beri pengajian, mereka dengar solawat, semuanya tenang. Setelah itu pula mendengarkan kata sambutan, semuanya tenang. Setelah itu pula mendengarkan pantun, baru agak ribut. Asik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersilaturahim
ekonomi pun bangkit. Siapa yang menguasai ekonomi, maka dia yang menguasai politik. Betul? Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari politik. Kenapa dikatakan siapa yang menguasai ekonomi, dia yang menguasai politik? Karena dalam demokrasi, siapa yang punya duit, dialah yang bisa membeli suara. Betul tidak kata-kata saya? Orang bisa beli suara. Kenapa? Karena ekonomi, uang dia punya. Simbiosis mutualisme. Ada yang perlu, ada yang punya. Kamu perlu apa? Punya uang. Kamu perlu duit? Iya, saya yang punya. Kasih suaramu, duit saya kasih. Maka dia ambil. Tapi di Samarinda, orang yang ekonominya mapan, batiknya laku keras, duitnya banyak, dikasih 100.000 untuk mencoblos suaranya, apakah laku? Tidak. Ini 100.000 coblos saya, kecil, nggak laku. Batik kami 1 juta lakunya. Nggak perlu kami uang 100.000. Kalau 100 juta, nanti kami istikharah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersilaturahim maka ekonomi meningkat. Bersilaturahim, politik menjadi baik. Wahai politikus-politikus, sebetulnya kalian gak perlu pasang baleho sampai manjat pokok kayu. Cukup dengan silaturahim. Ada orang ninggal, mampir. Orang ninggal itu kalau dijenguk, oh seumur hidup dia akan ingat. Betul? Orang ninggal gak bisa dijenguk, kan udah mati. Keluarganya, dia akan ingat. Begitu dia lihat, loh ini yang jenguk bapak saya dulu. Berkesan dia dalam hati. Pokoknya jenguk saja, lakukan saja. Wahai politikus-politikus umat Islam, kamu lakukan saja jurus yang saya sampaikan. Jenguk orang nikah, tengok orang nikah, orang akikah, orang sakit, orang pesta. Ada calon bupati dulu ngomong ke saya, Ustaz Somad, saya dulu kampanye nggak pakai uang. Jadi gimana Pak? Setiap ada yang pesta saya datang. Nggak boleh kalau nggak diundang. Saya bilang datang boleh, saya masuk boleh katanya. Saya masuk. Suatu hari saya pun datang Ustaz Somad. Lalu saya katakan kepada yang punya acara, mohon maaf Pak, semestinya saya datang kemarin tapi terlambat. Cobalah ini, kalian sudah buka tenda baru saya datang. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Selesai itu masuk ke dalam makan, baru yang punya rumah ngomong, Pak sebetulnya pestanya besok. Ini tenda belum selesai dipasang. Saking semangatnya mau silaturahim. Tapi orang tetap ingat. Ketika dia naik ke atas, apa kata orang? Ini yang kita pilih. Iya, ini yang kemarin datang sehari sebelum acara kan? Maka buatlah momen-momen yang mengingatkan orang. Sekarang dipajang begitu banyak gambar. Oh Ustadz ngejek ya? Saya bukan ngejek. Oh kalau gitu Ustadz ada kepentingan politik. Saya bukan orang partai. Saya bukan orang ormas. Foto saya nggak ada di pokok kayu, nggak level. Foto saya di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Politik amat sangat terkait dengan silaturahim. Tapi jangan gara-gara politik silaturahim kita putus. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Kutai Kartanegara. Kita bukan lagi tinggal di kerajaan Melayu. Kita bukan lagi tinggal di kerajaan Sriwijaya. Tidak lagi tinggal di kerajaan Majapahit. Kita sudah tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sistemnya bukan monarki. Kalau bapaknya ninggal naik anaknya, anaknya ninggal naik cucunya, cucunya ninggal naik cucunya, cucunya ninggal cicitnya. Kita sekarang demokrasi. Dalam demokrasi suara yang terbanyak adalah suara yang menang, dan suara yang menang adalah suara yang benar. Lalu tujuan Ustaz Somad ngomong ini apa? Kita mesti paham, ini sudah 74 tahun kita merdeka. Artinya negeri ini setiap 5 tahun sekali ada pergantian kekuasaan. Ingat, kita yang ngotot, yang kelahi-kelahi di grup, yang caci maki sumpah serapah, setelah 17 April semua berakhir, semua selesai, tapi silaturahim kita tidak pernah selesai. Jangan gara-gara ini lalu kita putus silaturahim. Masalah persatuan itu nomor 1.
Adapun keluarga, persahabatan, kekerabatan, kekeluargaan, maka kita tetap jaga persatuan. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kelahi, jangan sumpah serapah, jangan caci maki, tapi tetap siang malam berdoa. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Belilah semuanya baik, tapi berikanlah putra putri Indonesia yang terbaik ya Allah, amin. Jangan lupa doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Dengan bersilaturahim, ekonomi bangkit, barang dagangan laku. Makanya kalau ada orang beli, tentu silaturahim diutamakan. Senyum, Nabi kan mengajarkan tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Gimana barangnya mau laku? Pembeli datang pagi-pagi, rambut belum disisir, muka macam jeruk purut dipijak gajah. Orang yang beli nyangka ini penjaga apa hantu. Sementara di tempat lain orangnya putih, tangannya hitam. Mau beli apa mas? Kembaliannya kita donasikan aja ya. Gimana barang kita mau laku kalau kita tidak menebarkan kedamaian dan keselamatan? Padahal Islam mengajarkan kalau berjumpa, bertemu, bertatap muka antara dua manusia, siapa yang paling mulia? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia adalah awwalu man yabda' bis salam, orang yang pertama mengucapkan salam. Makanya pertama kali ketemu salam, assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Jamaah datang jumpa, jamaah melihat Ustaz Abdul Somad, mereka duluan mengucapkan salam. Kadang-kadang saya malu sama jamaah yang ngajarkan salam Ustaz Abdul Somad, ucapkan salam, kalau ketemu ucapkan salam. Ketika ketemu mereka duluan salam, assalamualaikum Ustaz. Orang menyangka Ustaz paling mulia, padahal dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia adalah yang pertama mengucapkan salam. Oleh sebab itu yang udah kelahi, limit batas waktunya cuman 24 jam kali 3. Yang sudah 24 jam kali 2 kurang 15 menit, ucapkanlah salam. Sebelum kita termasuk orang yang dianggap sudah memutus, dengan ucapan salam kita sudah mendoakan dia. Assalamualaikum. Selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat ilmumu, selamat badanmu, selamat akhiratmu, selamat duniamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah matimu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, berkah ilmumu, berkah hartamu. Maka kita sedang menebarkan kedamaian, keselamatan. Maka saya di awal tadi saya ucapkan semua menyambut salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Itu salam imam subuh besok sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Lewat di pemakaman. Besok kami akan pergi ke Bontang. Selesai sholat subuh, lalu dalam perjalanan ke Bontang dari Samarinda melewati makam. Mulut tidak boleh diam saja. Pada orang meninggal dunia yang tidak lagi di atas tanah, sudah pindah ke dalam tanah, pun tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqimin wal mustakhirin. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Panjang doa untuk orang mati Pak Ustaz ya. Untuk orang hidup pendek saja, untuk orang mati panjang. Kami diajarkan pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya alal kubur. Oke, daripada enggak sama sekali. Tapi alangkah indahnya pergi ke digital printing, buatkan doa ziarah kubur. Jangan sebesar ini, terlalu besar. Bagi 4. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Alhamdulillah mustaqimin wal mustakhirin. Nas'allahu lanakumul afiyah. Coblos nomor. Lebih bermanfaat kan daripada gambar-gambar gak tentu arah. Coba kalau gambar itu dipasang di seluruh pemakaman-pemakaman di Samarinda, itu pasang, orang pasti ingat.
Dia ingat, andai tidak dapat pun tetap bermanfaat. Coba baliho-baliho yang ada sekarang, habis 17 April malu. Iya kalau dapat, kalau enggak. Oleh sebab itu maka nampaknya besok sudah banyak yang mau menempah ini ke digital printing. Bermanfaat insya Allah apa yang kita sampaikan ini. Maka tadi saya mulai tausiah jam setengah 10, sekarang sudah pas jam 10, 30 menit sudah 2 saya bahas. Silaturahim, bangkitkan ekonomi umat, belanja supaya uang berputar antara kita. Silaturahim, maka dengan bangkitnya ekonomi, politik pun menjadi baik. Kira-kira kalau sebanyak ini bisa nggak satu kursi ini? Bisa. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPR pusat, DPR bawah pusat, DPD. Saya cuma tidak mau suara umat Islam sebanyak ini mubazir, tidak tentu entah kemana arahnya, diberikan kepada orang yang tidak amanah. Betul? Saya ingin suara ini diberikan ke wakil-wakil kita yang akan memperjuangkan agama anak kita, yang memasukkan pendidikan agama ke sekolah-sekolah umum. Setuju? Ibu pulang dari sini, lihat daftar pelajaran anaknya, SMP, SMA, lihat daftar pelajaran agamanya. Berapa pelajaran agama anak kita? Dulu di pondok pesantren, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, nahu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, tajwid, arud qawafi. Berapa pelajaran agama? Sekarang pelajaran agama yang banyak itu disingkat menjadi satu PAI, Pendidikan Agama Islam. Apa efeknya? Taman SMP, SMA, taman SMA, S1, taman S1, S2, habis S2, S3, habis S3, postdoktoral, habis itu profesor, tapi nggak ngerti agama. Yang diikut siapa? Nabi palsu. Salah siapa? Salah pendidikan agama. Oleh sebab itu kita usulkan, kalau ada caleg-caleg yang mau dipilih, kita tanya dia, maukah kamu memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan ke SMA? Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah akhlak. Masukkan akidah akhlak supaya tetap dia ahlus sunnah wal jamaah. Masukkan bahasa Arab supaya dia ngerti apa yang dibaca saat sholat. Masukkan Quran hadis supaya jangan sampai buta huruf Al-Quran. Masukkan sejarah supaya ngerti dia bagaimana Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai jatuhnya Turki Utsmani 1924, tercabik-cabik umat Islam, Israel merampas Palestina, hancur persatuan umat, dan berakhir dengan fikih supaya ngerti dia bagaimana sholat jenazah, bagaimana yang membatalkan sholat. Jangan sampai sudah punya anak 3, pertanyaannya, Ustadz ajarkan mandi wajib. Salah siapa? Pendidikan agama. Siapa yang bisa diangkat untuk jadi guru? Guru-gurunya jangan takut. Alumni Al-Azhar siap jadi guru, alumni UIN siap jadi guru, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, angkat mereka menjadi guru. Tidak ada formasi PNS, Badan Kepegawaian Negara, nggak ada duit negara untuk menggajinya. Gaji dia melalui APBD, pajak kita, pajak bumi bangunan. Ini Samarinda kaya raya, di bawahnya ada minyak, ada aspal, di atasnya ada minyak lagi, minyak goreng, minyak jelantah, minyak sawit, ada karet. Allah turunkan rahmat dan barakah, maka masukkan 5 ini. Bupati, gubernur, wali kota menggaji guru-guru agama. 5 guru agama diangkat, digaji setiap bulan. Bulan ketiga bupati, wali kota, gubernur ditangkap KPK, BPK, Irjen. Gara-gara apa? Alokasi dana tidak pada tempatnya karena menggunakan temuan. Maka ditangkap gara-gara apa? Temuan. Karena tidak ada juklaknya, tidak ada penempatannya, alokasinya tidak tepat. Mereka takut mengangkat guru agama, tapi guru agama bisa diangkat dengan apa? Karena ada payung hukum bernama Perda, Peraturan Daerah. Siapa yang buat Perda?
DPR. Siapa yang milih DPR? Nih, yang di depan saya ini yang akan mencoblos 17 April. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Jangan sampai nggak nyoblos. Jangan sampai kena penebaran hoax. Jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian. Jangan sampai ngambil money politik. Pesan Bawaslu dan Panwaslu. Bawaslu, Panwaslu, kalian dengar aja ceramah saya baik-baik, potong, share. Tak usah pakai dana sosialisasi. Dan gak usah kirim ke saya. Duit saya udah banyak. Saya membantu insya Allah. Anak-anak muda selalu saya sampaikan. Anak muda, para bikers. Ustadz Somad, tolong ikut bikers kami nanti. Oke, setiap kota bawa saya naik motor. Apa pernah melihat saya naik motor nggak pakai helm? Pernah? Tak mau saya pakai helm, bosan. Pakai, yakinkan bunyi klik baru jalan. Urus SIM A, SIM C. Kemana-mana saya tetap dompet nih saya bawa. Ada SIM A, SIM C. Walaupun saya naik helikopter. Potong, share, sosialisasi. Apa susahnya? Emangnya Ustadz banyak yang nonton? Nanti saya ngomong katanya sombong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lagi-lagi ini akan baik karena silaturahim. Kalau ada orang yang nuduh-nuduh kita, jangan dengarkan pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz radikal, anti kebinekaan. Ini gara-gara kurang silaturahim dan kurang paket. Insya Allah kalau silaturahim banyak di tempat yang belum pernah saya kunjungi, begitu kaca mobil dibuka mereka ngelihat Ustadz, mereka, oh ini Ustadznya, katanya keras, orang ternyata lembut. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, kemarin saya sempat salah duga sama Ustadz. Kenapa? Kelihatannya kalau selalu dilihat di YouTube itu kok tua ya, ternyata pas ketemu lebih tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang maka nggak ngutang. Oleh sebab itu maka jalin silaturahim. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, bertemu bertatap muka, ngelihat wajahnya, ngelihat tatap matanya. Kita tanya dia, loh kelihatannya matamu sayu, kenapa bro? Apakah kau sakit? Enggak. Kurang tidur? Enggak. Kenapa sayu? Cacingan. Kelihatannya dia nggak pernah datang ke masjid. Ente nggak ke masjid kenapa? Zaman Nabi Muhammad SAW dulu orang ke masjid 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ente cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun masbuk. Idul Adha datang ke masjid masbuk untuk minta kupon. Ente ini kenapa? Kita tanya dia. Kalau masjid kita kosong, orang nggak datang sholat berjamaah, kira-kira yang salah itu kita apa tetangga kita? Kita. Kenapa nggak ngajak dia? Kita ketuk pintu rumahnya, bro, ayo ke masjid yuk. Ente tahu nggak? Aku ini udah haji. Kalau manggil jangan bro, manggil bro haji. Bro haji, ayo ke masjid yuk sholat. Ente belum lahir, ente udah haji. Ente belum brojol ke atas tanah, saya sudah haji. Ayolah Pak ke masjid sebentar aja. Ente tahu nggak? Kening ini sudah nempel ke lantai Masjidil Arab. 1 kali tempel 100.000 kali sujud di musola ente yang jelek itu. Apakah kita marah sama dia? Enggak. Kita tenang. Besok hari kedua kita datang lagi. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Saya ini semua ustaz-ustaz terkenal udah selalu foto sama saya. Nih tengok nih. Jangan ajak saya, pergi sana. Apakah kita berhenti ngajak dia? Tidak. Kita tetap datang lagi hari ketiga. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak Haji. Gak perlu saya sama jamaah kalian. Saya cukup ke Makkah, ke Madinah aja. Pergi sana. Emangnya nanti kalau malaikat maut datang, Pak Haji ke kubur sendirian? Iyalah, iya. Ingatkan dia. Watawasau bil haq, watawasau bisab. Anak-anak kita dengan bersilaturahim kita nanya, Ustadz dari mana? Saya dari tadi.
Sekolahnya Pak Ustadz. Oh, Ustadz dulu dari Mesir. Gimana cara berangkat ke Mesir Pak Ustadz? Ada itu tesnya setiap bulan Juni. Lihat aja Kementerian Agama. Malam ini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama hadir. Ada websitenya, kemenak.com. Cari sana website. Ada info ke Mesir. Mau ke Al-Azhar, mau ke Maroko, mau ke Tunisia, mau ke Aljazair. Kita dapat jatah di Al-Azhar setahun 100 beasiswa, di Maroko 15, di Tunisia 10, di Aljazair 10, di Yaman bisa masuk ke Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafiz, bisa masuk ke Rubat Tarib bersama para habaib. Kamu mau masuk kemana? Oleh sebab itu maka ada silaturahim. Pondok pesantren di mana? Ustadz Yuliansah LCMA, Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Saya tidak terbayang bagaimana mengirim anak dari Samarinda, buah hati belayan jiwa, dikirim ke Jawa Timur 20 tahun yang lalu. Belum ada WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bayangkan itu Bapak Ibu. Setelah tamat dari Jawa Timur, dikirim lagi ke Kairo, Afrika Utara. Dari Makkah, Madinah, 2 jam lagi naik pesawat sampai ke Mesir. Bayangkan itu, berpisah dengan anak. Makanya pendidikan agama kita mesti baik. Insya Allah ibu-ibu yang sudah mengirim anaknya ke pondok pesantren, alhamdulillah. Di Mesir kuliah, biaya hidupnya mahal, tapi alhamdulillah ada asrama mahasiswa, sehingga dia cuma tinggal makan saja. Asrama sudah gratis. Lalu anak-anak yang dari Kalimantan Timur ini sudah punya asrama. Saya tanya tadi, berapa alumni Kalimantan Timur yang sudah pulang Al-Azhar? Ada sekitar 40 orang Pak Ustadz. Oh banyak. Enak kalian ya orang Kalimantan. Sampai di Mesir ada asramanya. Siapa yang bilang? Katanya kalian udah punya asrama. Udah 15 tahun kami kirim proposal nggak dapat-dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu saya sampaikan, Ustadz Somad, Bapak Bupati kami baik, Bapak Gubernur kami baik, Bapak Wali Kota kami baik, orangnya rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat berjamaah, rajin memberikan kultum. Itu bukan amal pejabat. Pejabat itu amalnya adalah dengan tanda tangannya mendirikan sekolah agama, dengan tanda tangannya mengangkat guru-guru agama, dengan kekuasaannya mengucurkan dana. Itu. Adapun puasa Senin Kamis, sholat berjamaah, itu amal siapa saja pun bisa. Kalau untuk sekedar puasa Senin Kamis, sholat berjamaah, RT pun bisa, betul? Ngapain jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi menteri? Ustadz ngomong-ngomong gini kok berani sekali Ustadz. Dulu saya takut saya nyebut bupati, gubernur di kota dulu. Tapi sejak jadi cawapres nggak jadi. Bercanda aja. Saya ngomong gitu kan karena orangnya nggak hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita insya Allah baik. Orang yang selalu ketemu dengan saya, selalu dengar ceramah tazkiyah saya, insya Allah dia paham. Itu Ustaz Abdul Somad itu ngomongnya aja yang keras begitu. Sebetulnya pesan dia adalah mengingatkan. Jangan sampai bupati, gubernur, wali kota ketika di akhirat ditanya sama malaikat, hai gubernur, wali kota, menteri, presiden, wakil presiden, apa amal kalian dulu di dunia? Puasa Senin Kamis. Amalnya kok cuma nahan makan, nahan minum. Kalau memang engkau punya kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk mendirikan pesantren-pesantren supaya anak-anak umat Islam bisa sekolah. Kucurkan dana-dana itu. Supaya jangan sampai lagi umat Islam kalau ada acara lagunya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Padahal dana itu banyak. Padahal dana itu kadang dihambur-hamburkan untuk acara yang tidak tentu arah. Kenapa tidak kita pakai untuk ini?
saudara yang dimuliakan Allah, sepak bola baik, bukan tidak baik. Sepak bola olahraga baik. Kadang kalau untuk memperjuangkan sepak bola, oh bukan main lagi, tapi dibawa ke luar negeri itu juga tidak punya prestasi.